teman saya sadakan terangannya, tunduk di palanya. Mari kita berdoa supaya dapat dipercayai dalam masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar pada hari ini. Baik, ada teman-temannya yang berhalangan hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Anita. Kenapa? Izin ya, Bu. Sekretarisnya mana? Saya, Bu. Ada surat Anita? Ada, Bu. Oke, baik. Ibu cek presensi satu persatu terlebih dahulu ya. Febri Latama, Hadir, Bu. Nadia Bella Amanda, Hadir, Bu. Dwi Kinanti Ayunda, Hadir, Bu. Anissa Putri Nabila, Hadir, Bu. Hairina Mirda, Hadir, Bu. Nursaibah Ramuna, Ibu Erlina Rejananda, Hadir, Bu. Ankita Praini Haraha, Hadir, Bu. ini kita ya. Salifah Rahman, Hadir, Bu. Jelita Purnamasari, Sri Handayani, Melia Salsabila, Hadir, Bu. Oke, baik. Berarti kita yang tidak hadir hari ini cuman si Anggita ya? Iya, Bu. Coba kabari lagi ke Anggita supaya di pekan depan Anda dapat bergabung pembelajaran bersama kita semua ya. Iya, Bu. Oke, baik. Tadi di awal pembelajaran Ibu lihat udah pada semangat semuanya untuk memulai pembelajaran. Tapi Ibu mau minta nih anak-anak, boleh nggak kita melakukan ice breaking dulu agar lebih semangat? Boleh, Bu. Oke, mungkin yang di belakang boleh maju ke depan aja biar di sini kan di tengah itu bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan. Dua telinga lecet, lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi sepuluh. Siap berdoa. Harap dengan SPG tadi anak-anak Ibu dapat fokus terhadap pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran kita, Ibu ingin memberikan suatu gambar. Boleh diperhatikan. Maaf ya karena keadaan lampu kita mati, jadi boleh diperhatikan. Yang di belakang nampak? Oke. Nah, ketika melihat gambar yang telah Ibu tampilkan, apa sih yang terpikir di benak kalian? Sampah lagi? Bagus ya. Ada sampah organik. Kemudian di sini juga terlihat bahwa adanya sisa-sisa makanan. Nah, kemudian ada nih peristiwa
jika sampah semakin menumpuk disimpan? Ada yang tahu? Iya. Jika sampah ditumpuk atau apa disimpan akan menimbulkan penyakit, Bu. Oke, baik, betul ya. Bahwa jika sampah disimpan dan ditumpuk-tumpuk semakin banyak, rasain ibu anak kos pasti sering ya melakukannya, ya kan? Menumpuk-numpuk sampah ini akan menjadi penyakit. Jadi apa sih hal yang kita lakukan agar sampah ini tidak menumpuk? Tidak Bu. Selain membuangnya, membakar. Oke, baik, jawabannya semua betul ya. Jadi ibu mau nanya nih, jika tadi kan sampah ada menyisakan zat sisa seperti ada sisa makanan, kemudian sampah sisa kegiatan makhluk hidup. Jadi jika kita umpamakan nih kita sebagai manusia, apakah tubuh kita ini ada mengeluarkan zat sisa seperti sampah tadi? Ada yang tahu apa aja sih zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh kita ini? Ingat urin Bu. Urin, lagi feses Bu. Feses, keringat. Baik, memang ada urin, ada feses, ada keringat, kemudian ada amonium. Baik. Nah, setelah tadi ada zat-zat sisa ini. Nah, jika kita ibaratkan ke sampah tadi lagi, jika sisa-sisa yang harus dibuang itu nggak kita buang-buang, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Betul sekali, bakalan jadi penyakit. Jadi kondisi ini hampir sama juga dengan sampah tadi. Nah, agar tidak terjadinya penyakit di dalam tubuh kita, apa sih yang kita lakukan agar zat sisa kita itu keluar? Apa nama dari proses tersebut untuk tubuh kita? Kan kalau sampah kita sering mengatakan bahwa lihat sampah, ambil. Nah, jika untuk tubuh kita, apa sistem yang bekerja di dalam? Yang berkaitan dengan pembuangan zat tersebut. Sistem ekskresi, Bu. Oke, betul ya. Sistem ekskresi itu berkaitan dengan pembuangan zat sisa dari tubuh kita ini. Nah, tadi kalian ada menyebutkan bahwa salah satu zat sisa dari yang dibuang oleh tubuh kita ini adalah urin. Nah, ada yang tahu nggak? Kan ibaratnya sampah tadi, ketika ingin membuangnya, pasti ada perantara kan? Ya, pasti nggak mungkin dia kalau terbang ya berserak menumpuk. Nah, jadi diibaratkan ke tubuh kita, siapa sih perantara untuk mengeluarkan urin ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo dikeluarkan aja, nggak usah lalu. Ya apa? Ya. Oke, betul ya. Jadi urin itu dikeluarkan oleh organ yang bernama ginjal. Jadi anak-anak ibu, fokus materi kita pada hari ini adalah sistem ekskresi pada organ ginjal. Jadi kita sudah mengetahui bahwa fokus materi kita pada hari ini adalah ginjal. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian semua dituntut dapat menjelaskan konsep dasar dari sistem ekskresi itu. Jadi kalian harus paham apa sih konsep dasar ekskresi itu. Makanya tadi ibu memberikan rangsangan kepada kalian apa sih sebenarnya dasar dari konsep ekskresi itu. Kemudian kalian dapat mendeskripsikan organ-organ apa saja yang ada dalam sistem ekskresi. Seperti apa tadi? Ada ginjal. Nah, kemudian di ginjal ini struktur penyusunnya apa saja? Inilah yang akan kita dapatkan nanti dari berdiskusi dengan kelompok. Kemudian nanti kalian dituntut juga dapat mengaitkan fungsi jaringan hati. Kemudian kalian dapat dituntut juga dapat menganalisis gangguan-gangguan apa saja sih yang kan tadi kita bilang fokusnya pada organ ginjal. Gangguan-gangguan apa saja sih yang terjadi pada organ ginjal itu. Kemudian kalian bukan hanya dituntut untuk menganalisis, tapi kalian harus mampu menyajikan atau yang sering kita dengar mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian mengenai gangguan apa saja yang ada dalam ginjal tersebut secara lisan. Baik, itu tadi untuk tujuan pembelajaran kita. Kemudian cakupan materi kita untuk pada hari ini, yaitu yang pertama tadi ada konsep dasar mengenai
ginjal. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah wacana. Mungkin seharusnya ditampilkan melalui proyektor, tapi ini terbatas, saya bagikan aja ya. Nah, silakan perhatikan wacana yang ada di halaman 10 dan sampai 11. Ini pasti waktu selama 3 menit. Silakan dicermati apa yang ada. Oke, boleh ibu ke sini supaya tidak terlalu jauh untuk membacanya. Yang di belakang juga boleh berbagi sama temannya. Karena oke, baik, mungkin udah cukup waktunya. Boleh. Oke, baik. Tadi kalian telah membaca wacana mengenai bahaya makanan instan. Makanan instan. Nah, ada yang mau bertanya terkait wacana yang telah diberikan sebelum Ibu membagi kelompok kalian? Saya Bu, Oke, Manisa. izin bertanya Bu. Jadi apa kaitannya wacana ini dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Anissa. Apa sih Bu kaitannya diberikan wacana ini? Kan tadi kita mau bahas ginjal aja, ngapain dikasih wacana ini gitu kan? Jadi nanti wacana ini akan memberikan kalian gambaran. Karena apa? Ternyata aktivitas kita sehari-hari ini dengan mengkonsumsi selama ini, apalagi kita sebagai nafas yang sering mengkonsumsi makanan serba instan. Nah, ternyata itu memiliki bahaya terhadap tubuh kita. Jadi dari wacana ini kalian akan mendapatkan nanti gambaran organ ekskresi apa sih yang menjadi penyebabnya. Oke, baik. Setelah ini Ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Oke, baik. Ibu yang bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan ambil posisi yang enak masing-masing. Kemudian silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke, mungkin yang temannya di belakang, silahkan bagaimana persidangannya biar ini temannya di sana juga silahkan. Jadi Ibu kasih waktu selama 10 menit ya untuk berdiskusi dengan temannya. Bisa kira-kira 10 menit? Bisa Bu.
Iya, tulisnya langsung. Satu angkat. Struktur. Jadi kalian cari informasi selain yang ada di LKPD. Waktu pengerjaannya tinggal 3 menit lagi ya. Oke, baik, sudah selesai semuanya. Yang di belakang oleh mana? Kelompok 1. The Bluetooth device is ready to pair. Oke, sudah selesai tiap kelompok? Oke, baik. Ada kelompok yang mau pertama mempresentasikan hasil diskusinya?
tidak boleh dikonsumsi. Oke, baik, ada pendapat yang lain? Sama jawabannya sama kelompok ini atau kelompok ini? Oke, pada kelompok 3 ya? Satu Bu. Satu Bu. Bagaimana jika ginjal mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsinya? Apa penyebab dari gagal ginjal? Beberapa pendapat yang diberikan sudah tepat, namun tadi pada kelompok berapa ini? Kelompok 1. Jadi di dalam sini, di dalam wacana ini dia tidak membahas tentang mie instan. Mungkin kelompok lain juga memperhatikan ya. Di sini tidak terlalu membahas tentang mie instannya, tapi lebih ke ekspos luas gitu makanan instan. Tapi kan misalnya itu kan dasarnya itu kan berbahaya gitu ginjal kalau misalnya dosis yang banyak kan. Oke, baik, betul juga ya yang dilakukan. Cuman kan kita membahas orientasi masalah yang terkait di sini. Oke, baik, kepada kelompok 2 mungkin boleh kembali ke tempatnya. Nah, untuk di tahap masih apa untuk kelompok 2? Di tahap 2-nya ada kelompok baik kepada kelompok 3. Silakan maju ke depan. Sorry, untuk kelompok ini ke nomor 3. 3 dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan dari diskusi kami mengenai KPD ini, kami mendapatkan jawabannya yaitu pada tahap 3 ini, yaitu soal nomor 3. Soalnya carilah informasi berkaitan dengan gambar dan struktur organ sistem ekskresi yang mengalami gangguan sesuai dengan wacana di atas. Nah, sesuai dengan diskusi kami bahwa gagal ginjal ini beradanya di organ ginjal, di mana jika organ ginjal ini tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik, maka sesuatu makanan yang sudah diserap yang sudah dimakan maka diolah di tubuh. Tapi ketika organ ginjal ini tidak berfungsi dengan baik, maka akan menyebabkan gagal ginjal. Nomor 4, jelaskan gejala penyakit yang ada pada wacana di atas. Nah, gejala penyakit yang ada di wacana di atas adalah ketika kita mengonsumsi makanan yang instan, maka gejala pertamanya kita akan mengalami sakit perut karena makanan itu belum tentu sehat. Dan ketika kita makan itu mungkin kayak minuman yang berwarna, maka kita bisa menghasilkan urin yang kurang banyak. Dari pernyataan dari kelompok 3, ada para audiens yang ingin bertanya.
jawabannya itu ada hubungannya. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa ketika kita kurang minum itu berakibat bahwa ginjal kita itu terasa sakit atau menyulitkan. Makanya lebih baik kita meminum air yang jangan berwarna kalau bisa, minumnya air yang air mineral. Kasih rokok dua. Tidak. Oke, baik. Kita silakan kembali ke tempatnya. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 1. Yang kelima itu mengapa konsumsi garam dan alkohol berlebih dapat memicu gangguan pada organ ginjal kaitan dengan proses ekskresi yang ada pada organ ginjal. Nah, konsumsi garam dan alkohol yang dapat berlebihan ini dapat memicu gangguan pada organ ginjal dalam proses ekskresi secara signifikan. Konsumsi garam berlebih ini meningkatkan volume darah dan menyebabkan tekanan darah ini meningkat. Dan juga konsumsi alkohol berlebih menyebabkan dehidrasi yang dapat merusak ginjal karena harus bekerja lebih keras untuk mengonsentrasi urin dan membuang produk limbah. Nah, jadi kesimpulannya konsumsi garam dan alkohol yang berlebih ini dapat merusak ginjal dan meningkatkan tekanan darah dan juga menyebabkan dehidrasi dan langsung merusak sel ginjal. Semua ini mengganggu proses ekskresi ginjal dan meningkatkan resiko penyakit ginjal kronis. Hipotesis yang kami pada literatur ini sudah sesuai dari wacana yang ada pada LKPD. Adapun dari wacana ini, salah satunya kami dapat menambah wawasan yang mengenai bahwasannya kita tidak boleh mengonsumsi garam yang berlebihan juga. Terutama kan kadang ada nih yang suka memang ada yang suka asin juga. Jadi konsumsi garam itu harus secukupnya saja, sesuai dengan takarannya. Dan juga alkohol seringkali apalagi kita di kehidupan kota ini kan banyak anak muda ini yang mengkonsumsi alkohol nih, nggak ingat usianya. Jadi seharusnya sebagai generasi muda yang terutama kita kan UIN gitu kan, jadi bukan kurangi sih, jangan sampai kita mengkonsumsi alkohol gitu. Terima kasih. Oke, baik. Boleh kasih aplaus untuk kelompok 1. Ucapkan terima kasih kepada masing-masing kelompok yang telah memaparkan hasilnya yang sangat luar biasa. Baik, setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, ada yang mau
ekspresi, tapi pada organ kulit, pada bagian kulit.